Sukina, Sukina. Ulangi, salam Sukina. Nah, di luar, salam Sukina. Iya, tepuk tangan dulu. Jadi Sukina itu artinya bahagia. Itu bahasa Sanskerta. Kita umat Hindu ketika ketemu sesama umat, apalagi umat lain, itu harus berbahagia, apalagi di pura. Setuju kira-kira? Karena kita semua atma suci. Tidak ada, jangan fisik dilihat, jangan kekayaan. Kalau ditanya sopo ingsun, jawabannya atma suci. Saya tanya sopo ingsun, atma suci. Sopo ingsun, atma suci. Jadi kalau atma suci ini yang harus kita jaga. Tempat suci yang utama itu ada di dalam diri. Nah, terima kasih. Mohon ketua panitia ke depan dulu. Kami menyampaikan Dano Pudio nih. Bleganjurnya juga ada. Ketua Bleganjur ke sini. Ada 2 Bleganjur dari sini. Kami berikan Dano Pudio. Jadi yang lengkap itu Bapak Ibu di dalam kitab suci harus 3 hal. 1 ada sesaji dengan upacaranya. 2 ada yasa kerti, pengendalian diri. 3 ada dana punya. Nah itu. Paling tebel panitia ini. Panitia. Ya. Ini ambilnya luar. Ya. Kan undangan dari luar. Oke. Terima kasih. Ya, kalau kan katanya itu kuliahnya cuma 3 rupiah ya. Ini akhir tahun soalnya. Jadi kami merasa bersyukur panitia mengundang kami datang dengan teman-teman ada 40 orang. Jadi pagi siang hari ini pas hari Saraswati dan Timur. Jadi ini hari yang sangat luar biasa Bapak Ibu. Kita sebagai umat Hindu di dalam kitab suci itu bahwa kita contohnya 9.2 Raja Widya Raja Gurya Pawitra Pitangutama Satya Sawam Garwam Dalam Susukam Kartum Bawe. Inilah Raja ilmu pengetahuan. Jadi sudah dijelaskan wahyu Tuhan itu di dalam Hindu itu berupa suara dulu awalnya. Oh, belum kenal aksara, belum kenal tulisan manusia. Wahyu itu berupa aksara. Oh, karena itulah Hindu mengenal aksara. Hindu Jawa mengenal aksara, Hindu Bali mengenal aksara. Tidak semua negara di dunia punya aksara. Aksara itu artinya tidak, aksara itu hilang. Yang tidak bisa hilang atau kekal abadi adalah Tuhan itu sendiri Sang Yang Widi Waso. Bukan dulu. Jadi itu artinya aksara tidak bisa kekal abadi. Karena itu wahyu Tuhan itu diturunkan pada Dewa Matahari pertama Brahma. Dari Dewa Matahari kepada Ikwasu, dari Ikwasu kepada leluhurnya manusia namanya Sang Yang Manu. Kenapa leluhur manusia namanya Sang Yang Manu? Manu artinya mana? Mana artinya pikiran. Hanya manusia oleh Tuhan diberi pikiran. Binatang tidak diberi pikiran, tumbuh-tumbuhan tidak diberi pikiran. Itulah yang membedakan manusia dengan binatang dan tumbuh-tumbuhan. Kan luar biasa. Nah itu karena turun lewat Dewa Brahma, maka saktinya Dewa Brahma adalah Dewi Saraswati. Makanya kita memuja Dewi Saraswati. Dewi ilmu pengetahuan itu. Tadi Tua Parisado bilang membawa 2 atribut yang pokok. 1 simbol ilmu pengetahuan, lontar atau tulisan, keropak. Itu simbol adalah untuk kecerdasan manusia, rasio. Alat musik yang dibawa itu rasa roso, kata Mbak Marijan. Roso. Semakin orang beragama itu rosonya yang lebih pekat, bukan tambah sakti, bukan. Jadi kalau rasio dengan roso dipadukan, hidup kita akan nyaman, pasti sukses. Inilah kelebihan Dewi Saraswati itu. Makanya dari Dewa Matahari
kepada leluhur kita. Nah, ini di depan kita ada patung Resi Markandeya, ada Lingayoni. Hasil penelitian ahli tentang Lingayoni, jangan salah ini. Selama ini orang bilang oh Lingayoni simbol Dewa Siwa, salah. Jadi ini namanya Tribhagalingga. Kalau lingga di dalam Weda itu lingga Tuhan, lingga Atman. Cuman ada itu simbol Tuhan, simbol Atman. Tribhagalingga itu ada 3 dia. Kakinya Yoni ini yang segi 4 itu Yoni namanya. Yang paling bawah itu Saraswati. Itu. Di tengahnya itu adalah Wisnu, saktinya beliau, Dewi Kemakmuran, Dewi Laksmi. Di atasnya Dewi Durga. Itu anu. Ya, terus di atasnya lingga itu dia segi 4, yang nancep itu segi 4. Brahma di sana. Yang nancep di tengahnya segi 6 dia Wisnu. Di puncaknya itu Siwa. Itu namanya Tribhagalingga. Jadi komplit. Trimurti itu sendiri. Yang gampang kita puja setiap saat. Tuhan tunggal, Tuhan Acipir. Tadi karena Tuhan berupa aksara, suara yang turun, ditulis menjadi aksara dia. Nah, karena itu Tuhan tidak terwujud, Aciptia, tidak terpikirkan gitu. Kalau Tuhan tidak terpikirkan itu susah sekali membayangkan, memuja juga susah. Manusia ingin lebih dekat, lebih tampak. Maka itulah kadang kalau di Bali ada pratimo, simbol. Ini yang ini. Nah, jadi sekali lagi kita memperingati Hari Saraswati ini, baju Pinaruh dan sebagainya, rangkaiannya itu adalah berterima kasih. Ilmu pengetahuan itu adalah bersumber dari Tuhan. Aksara tadi. Jadi cukup, kalau tidak bisa yang lain itu. Terus di Niti Sastra dijelaskan sebagai umat Hindu tiap hari wajib baca 1 sloka, baru kita bisa tahu sesuatu. Kalau tidak membaca sloka tiap hari 1 sloka harus diganti dengan perbuatan baik. Coba baca Niti Sastra. Karena itulah wajib ya. Kalau di Bali runtuhnya Majapahit, umat Hindu setelah saya layani di Jawa Timur sampai Jogja itu ada 527 titik. Mulai Gunung Kidul di bawah di Desa Ngawen sampai Jembar, sampai di Songkon ada 527 titik. Dan saya kebetulan punya pura, ketua pura di Bali di Jembrana namanya Pura Mojopahit. Saya baru rehat, nilainya 4,5 miliar, sudah jadi. Kemarin Surya Majapahit kami tuntut dari Jolotundo, simbol Majapahit biar kembali bangkit bersatu. Habis Belambangan mampu bertahan, dulu runtuhnya Majapahit itu sekitar 100 tahun Belambangan yang bisa bertahan. Setelah itu tidak bisa bertahan di Bali. Kamilah sekarang yang terima waris itu. Maka kami nanti saat kelas lagi 6 bulan ini kami akan undang seluruh sisa-sisa Majapahit yang masih ada di seluruh Indonesia, ada 527 titik. Nanti membawa cita rasa, membawa tirta, sehingga kita bersatu kembali tentang spirit Majapahit, bukan kerajaannya, spirit Majapahit, tentang wawasan kebangsaan, tentang persatuan, tentang pendidikan dan sebagainya. Nah itu nanti mohon doa restu umat semua, berarti kami punya kegiatan besar lagi 6 bulan dari sekarang. Nah karena itu di dalam kami warisi di Bali ada 1017 lontar Majapahit. Orang Hindu Bali itu lontar Majapahit dipakai dasar beragama hari ini. Nah karena itu ada pesan leluhur itu di dalam semua lontar itu ada pesannya begini. Ayo kita tanya ring dharma pustaka. Murad marit sanak kiro, murad marit sentana niro. Siapa yang tidak kiro sama warisan berupa aksara itu, kehidupannya akan tidak damai. Ini warisan leluhur kita. Makanya lontar itu harus kami selamatkan.
Kami di Kemdana hari ini bikin museum lontar untuk menyelamatkan lontar-lontar dari Majapahit. Kita susah jadi umat Hindu hari ini, pariwisata kita dibutuhkan. Sukanya tengkar saja. Begini terus. Orang Hindu Bali mau mendominasi, mau menghindukan, mau membalikan. Ini yang begini, sifat-sifat ego duniawi ini yang menghancurkan Hindu. Hindu itu hancur bukan dari luar, Bapak Ibu. Kalau di India kenapa 1,2 miliar umat Hindu masih hajat sampai hari ini? Walaupun yang jadi raja pernah Raja Akbar beragama Islam, Raja Mongol yang beragama lain, Konghucu, tetapi dia tetap 1 miliar umat Hindu di India. Kenapa? Kitab suci dipakai kiblat beragama, bukan yang tidak jelas. Nah, kita runtuhnya Majapahit disisakan oleh Tuhan umat di Wonoarsih, Bumi Harjo ada sedikit di sini 70 kakak. Apa misi kenapa masih ada sisa umat Hindu di sini? Diberi tugas mulia mendoakan leluhur tanah Jawa. Ini nomor 1 tuh, mendoakan leluhur. Kalau yang hidup rajin mendoakan leluhur, leluhurnya akan mencapai moksa di alam ke-7 alam. Bur, buah, suah, mahar, jana, tapa, satya. Kalau rajin didoakan, rajin pitra puja, setiap ada pertemuan pitra puja dilakukan, leluhur tanah Jawa akan moksa. Bukan dulu. Ini tugas mulia kan? Jangan kalau sedikit kecil hati, bukan itu. Dan tradisi leluhur di dalam Weda, kalau tradisi leluhur tidak dijalankan, keluarga itu akan hancur. Di sini ada ingkung, di sini ada cok bakar, di sini ada pisang ayu dan lain sebagainya. Banten, Jawa itu tradisi itu harus dilestarikan. Sama kayak ibu-ibu melestarikan itu. Nah ini kalau tidak begitu akan hancur itu. Ini Bopo sudah menuntut dengan kesederhanaan. Syukur sekali di Banyuwangi ada Bopo yang mau mengayomi umat dengan Banten Jawa yang sederhana. Luar biasa. Ini mohon WHDI mohon sekali, tradisi leluhur tidak boleh. Dan umat Hindu ini tadi pariwisata nyebut. Sekarang tahun politik, saya tantang umat Hindu jangan terus ini. Kalau benar umat Hindu data yang kami terima masih 30.000 kakak dari 120.000 kakak 20 tahun lalu, sekarang tinggal 30.000 kakak di Banyuwangi. Kalau kali 2 saja setiap kakak itu ada 4 pemilih kan? 5.000 sekak. Tugas saya Bapak Ibu tidak ringan karena saya tahu melayani umat mulai Jawa Tengah sampai di, kalau di Banyuwangi yang belum kami bisa sentuh hari ini perbaikan pura hanya 1 di Mampu Sepuh di Garmo, yang lain sudah hampir semua sudah tersentuh. Kalau mampu nanti mulai Januari setelah tanggal 14 setelah pemilu ada biodalan yang belum sempat kami bantu, kami sentuh, mohon nanti disampaikan undangan proposal sehingga kami semua bisa bantu di sini sampai ke jadi Kaltimo. Ini lagi sedikit saja. Nah besok terakhir ini biodalan gimana namanya di Lamongan sama Nganjuk. Jadi kami untuk tahunnya di Lamongan nanti sama. Kami hampir tiap minggu layani umat Bapak Ibu di seluruh Pakoman kapan? Oh sudah, ini yang terakhir setiap sama ini nanti. Jadi kemarin di Bongso Wetan, umat Ibu Madura sudah selesai, di Gresik selesai. Jadi kami tahu kondisi umat Bapak Ibu di seluruh sampai ke Kalimantan di 6 kabupaten kemarin kami datang. Jadi mudah-mudahan hari ini bangkit kembali. Ingat satu hari harus membaca. Kita punya anak-anak masih sekolah. Inti kitab suci di Hindu itu cuma 2, warna, asrama. Warna itu profesi, Brahmana, Ksatria, Waisya, Sudra. Beliau Bopo Brahmana. Itu. Jadi itu aja isi kitab suci. Warna itu profesi. Kedua adalah asrama. Asrama usia umur harapan hidup kita cuma 72 tahun, sekarang sudah mati. 72 itu harus dibagi 4. Masa brahmacari, anak-anak kita harus menuntut ilmu yang rajin. Tapi ini sewaka guna widya, kejar ilmu.
Kalau ingin sukses di dunia dan di akhirat, ilmu harus dasarnya. Itu makanya setiap ada lowongan kerja pasti dicari ijazah aksaranya, kan gitu. Makanya ilmu jadi penting. Brahmacari. Kalau sudah itu berumah tangga ini buat peradat. Berumah tangga itu di dalam Hindu itu mengacu pada Rigveda 10. Semaro wisaya ruang puluhin ayusyo, melepas nafsu. Berumah tangga di Hindu itu punya tujuan mulia, mengejar dharma, menegakkan dharma di keluarga, mengumpulkan harta biar kaya, mencetak anak suputra, moksa terakhir. Ini bedanya. Di Hindu bukan surga. Kalau surga itu bahasa Sanskerta itu jalan terang artinya, neraka jalan gelap artinya. Itu cuma jalan. Tetapi tujuan Hindu moksa. Itu bedanya. Tepuk tangan dulu. Beda kok. Keyakinan Hindu beda, bukan nyari moksa neraka. Cuman hari ini jalan ke neraka karena mulus, berkonflik orang jadi cepat nyampenya. Cuman perlu biaya. Harus mabuk dulu sampai ke neraka. Harus selingkuh dulu sampai ke neraka. Harus main judi dulu, harus nyampe ke surga. Itu jalannya masih jelek kayak ke benci itu. Gelombang-gelombang, makanya orang malas ke surga itu. Nah jadi itu anunya di Grehasta. Kalau sudah umur 40 sampai 60 itu pertengahan umur namanya Wanaprastha. Itu di tengahing dua sangwacana ada. Di tengah-tengah umur harus kita suci jadi pegangan biar gak bingung kita cepat roma ngambing gitu. Kalau sudah 60 ke atas itu masa pensiun. Kalau di pegawai itu Sangyasin namanya, Patilaring Atmengkanu Pagalokan. Keluarnya sang yang atma suci dari dek badan dilatih. Itu yang kami sampaikan. Terima kasih. Salam Sukina. Salam Sukina.